La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahardin SPD. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat bingung mau nyatetnya nih. Mau dikasih pahala semua yang jawab salam tapi cuma separoh. Malaikat bingung lihatnya yang mana nih yang jawab salam, yang mana yang enggak. Biar kompak, biar malaikat raqib mencatat kebaikan kita semua. Jawab salam yang keras, yang semangat, tanda syiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, tanda syiar Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin afi saratalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syahidul mustafa rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ragu-ragu jawabnya. Yang keras, yang semangat dengan kalimat Allah, mengitikadkan, mengesahkan, meyakinkan, mengagungkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang keras dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis, yakni ketua lingkungan kita, ketua RT kita, yakni Bapak RT Didi,
dan juga beserta istri Ketua Lingkungan RW 01. Kita doakan Ketua lingkungan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umurnya. Amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, agar selalu bersama-sama dengan kita mensiarkan luasnya agama Islam, mobil khususnya di wilayah Bungur Besar ini. Amin ya rabbal. Dan juga guru kita tercinta yang sama-sama juga kita muliakan, Al-Mikram Al-Ustadz Kamaruddin, yakni juga Al-Ustadz Mufti Matana Allah bikul haya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya. Amin. Tambahin istri, amin. Jangan. Atau Ustadz Komar kalau dia beli sepatu, jangan beli kain buat kayak simpen dalam peti. Kalau udah punya satu, jangan coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Insya Alhamdulillah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bisa ketemu lagi dengan wajah-wajah yang mendapat curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan syafaatnya baginda Rasulullah. Kalau kita sudah menyatu dengan niatnya karena Allah, bila tidak hadir ke majelis sehari aja, itu rasa rindu tebal di hati. Karena apa? Karena niat kita cinta kepada Allah. Tapi kalau ke majelis niatnya yang beda-beda, udah nggak ada rasa rindu sama namanya majelis. Tapi kalau kita sudah karena Allah datang ke majelis, insya Allah apabila kita nggak datang sekali itu rasanya ada penyesalan, rasanya ada kangen, rasanya ada rindu dengan majelis. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hidup ini kita semua mendambakan yakni hidup hasanah dunia wal akhirat. Semua yakni cita-cita manusia ingin mendapatkan kehidupan hasanah baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti doanya ada tuh doa sapu jabat yang sering kita baca, doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz biar kita mendapatkan hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, bagaimana caranya? Caranya ada 4 perkara. Ingat-ingat nih, jurusnya cuma 4, nggak banyak. Mahwal awalu, yang pertama ibadah kita tingkatkan, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, memperbanyak kita baca salawat kepada baginda Rasulullah. Biar ente punya jabatan manajer, punya jabatan direktur, tapi kalau ente nggak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat hasanah dunia wal akhirat. Ya. Orang kaya sama orang berkah beda. Kalau orang kaya belum tentu hidupnya berkah. Tapi kalau orang berkah udah pasti hidupnya kaya. Ya. Orang kaya banyak yang mengalami sulit. Tapi orang berkah insya Allah nggak pernah kesulitan. Makanya bedanya orang kaya sama orang berkah ya luar biasa. Banyak orang kaya, banyak yang stres. Banyak yang hidupnya sulit. Tapi orang berkah lihat, ya, nggak pernah dia sulit, nggak pernah dia pusing, ya, apalagi stres. Yang namanya orang berkah, ya, berkah macam-macamnya, berkah umurnya, berkah sehatnya, berkah rezekinya, ya, itu namanya berkah. Tapi orang kaya duitnya banyak, tapi stres buat apa? Orang kaya duitnya banyak, tapi diem aja di rumah sakit nggak bisa nikmatin. Orang kaya duitnya segudang tapi darah tinggi, stroke, nggak bisa makan daging, nggak enak, nggak bisa.
Orang kaya duitnya sabrek-abrek, punya gula tinggi, ya apa lagi. Makannya beras merah. Beras merah. Makanya kita alhamdulillah Allah kasih beri keberkahan. Ibadah kita. Emang kita udah kodratnya sama Allah untuk ibadah. Ya. Ayat Al-Qur'annya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Udah nggak ada lagi. Ya. Ibadah yang wajib dulu kita jalani, yakni sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal tuh. Sholat itu ibarat seperti ngecas aki. Bang Iping kalau lagi mogok nih mobil, wah kurang dicas nih kan akinya. Cas dulu akinya nih biar kenceng. Biar bisa jalan lagi mobil. Begitu juga kita. Kalau hati kita, fisik kita nggak dicas sama sholat, akan rontok lama-lama. Apalagi kehidupan zaman sekarang. Dosa di mana-mana, maksiat di mana-mana. Bahkan maksiat udah bukannya lagi di luar, tapi ada di dalam kamar melalui handphone. Banyak orang pada PA gara-gara handphone. Anak-anak dicekokin sama game online jadi PA. Ya, ngomong sendirian. Banyak lagi anak-anak dicekokin dengan media TikTokan, akhlaknya pada bejat. Bukan anak-anak muda, anak remaja, nenek-nenek, engkong-engkong pada PA. Gara-gara TikTok. Banyak, coba aja lihat tuh TikTok. Dan nenek-nenek udah peot, main TikTokan, lagunya pecah 1000. Ya ilah. Ya. Atasnya keren, busana muslim, bawahnya pakai legging. Ya ilah, nenek-nenek pakai legging. Parah dah. Ya. Akhlak pada bejat. Makanya zaman sekarang kalau kita nggak ibadah, hancur hidup. Benar. Ya. Semua maksiat di mana-mana ada, di jalan, di handphone, macam-macam. Ini akhlak umat Islam lagi dijajah. Akhlak umat Islam lagi dirusak oleh media-media yang nggak benar. Sampai lagi sekarang banyak orang kegilaan main judi online, slot. Ya. Yang tadi hidupnya enak-enak, berkah, jalannya enak, main slot jadi hancur. Ya, judi nggak boleh tuh. Ya. Jangan sampai terpengaruh dengan gitu-gituan. Ya. Udah kita hidup tuh kerja aja udah kerja, jalanin hidup enak, ya sholat ibadah. Jangan sampai tinggal ibadah. Karena ibadah itu sholat buat ngecas diri kita nih. Ya, kalau kita nggak dicas sama sholat, namanya aki, nggak dicas lama-lama hancur Bang Iping ya. Mesti dicas biar kuat. Ya, biar kuat apa pondasi diri kita. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tuh. Ya, salat jangan sampai enggak. Jangan tinggalin. Jangan ikutin orang yang macam-macam. Zaman sekarang banyak orang yang belajarnya pada PA. Sholat sambil jalan. Saya lagi sholat aja sambil jalan. Jangan ikutin tuh. Gak benar pelajarannya. Ya, yang kita yang syariatkan aja. Yang diatur sama fikih. Syariat Islam. Ya, kita belum sampai ke sono-sono. Ustadz Komar aja. Ya, yang dijulukin istilahnya pawang hujan. Masih melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah udah Ustadz Komar mah hujan geledek juga berhenti udah. Alhamdulillah. Masih ngejalanin sholat 5. Apalagi kita yang banyak dosa. Ya, jangan sampai tinggalin sholat 5 waktu. Yang pertama jurusnya ibadah. Ya. Terus apa yang kedua, kita mendapatkan hidup hasanah fid dunya wal akhirah. Yang kedua adalah ilmu. Tuh, catat baik-baik, ilmu penting di dalam hidup kita. Kalau orang nggak punya ilmu, hancur hidupnya. Ya.
Nggak tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu. Inilah pentingnya ilmu. Agar apa? Kita tidak terjerumus ke jalur kemaksiatan. Ya. Kalau kita punya ilmu, datang ke majelis, tahu, wah ini dosa, nggak boleh kita jalanin. Wah ini maksiat, nggak boleh kita kerjain. Tapi kalau orang nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah datang ke majelis taklim, hidupnya gelap. Makanya dikatakan al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wajib, jangan sampai nggak datang nih malam Jumat. Ya, wajib datang untuk menimba ilmu. Lanjut yang ketiga, akhlak. Yang pertama tadi apa? Ibadah. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, akhlak. Perilaku kita. Yakni hablum minallah wa hablum minan. Jangan cuman ente taat kepada Allah aja, tapi ente nggak baik hubungan sama manusia. Ya nggak boleh. Nabi aja sama orang Yahudi baik. Ya, walaupun dilemparin batu, dilemparin tai otak, diludahin Nabi. Tapi Nabi tetap baik. Ya. Kita nggak boleh nyari yang namanya permusuhan. Tapi kita mencari persaudara. Apalagi sesama umat Islam. Al-muslimu ahul. Setiap muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Ya. Yang pertama tadi ibadah, kedua ilmu, ketiga akhlak, yang keempat bekerja. Kerja kita Pak. Yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, yang gojek-gojek, yang grab-grab, usaha. Rezeki nggak bisa datang sendiri, harus dicari. Kata Bang Bunyamin Esma. Rezeki mah kagak kemana-mana, tapi kalau ente kagak kemana-mana, mana mau dapet tuh rezeki. Oh. Jadi kita harus kudu cari. Keluar dari rumah syaratnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alir. Yang ngajar-ngajar, yang kerja-kerja, yang gojek-gojek, yang grab-grab, yang bisnis-bisnis. Yang penting kita ada usaha, ikhtiar, ya. Punya ilmu ngajar, punya keahlian dagang, punya kemampuan bekerja, macam-macam. Yang penting kita ikhtiar, jangan diem. Insya Allah, Allah akan kasih rezeki, nggak usah takut. Rezeki udah ditakdirin. Jodoh maut rezeki hanya Allah yang ngatur, kita nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar, bekerja. Yang terakhir sholawat, banyakin baca sholawat. Karena sholawat ini luar biasa Pak. Dalam kitab Anwarul Muhammadiyah nih, ketika baginda Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, ketemu malaikat tangannya banyak. Ya. Nabi sampai heran ngelihat tuh malaikat. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, itu malaikat apa tangannya banyak banget? Ya, jadi ini jarinya ada jutaan nih. Jarinya jutaan satu jari. Ya. Terus kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu malaikat penghitung turunnya hujan. Turunnya hujannya Jibril, iya. Hujan jatuh dari langit tuh satu tetes, kehitung sama dia nggak ada yang liwat tuh. Subhanallah. Nabi nanya lagi. Ya Jibril, satu pun tidak ada yang terliwatkan, tidak terhitung, tidak ada. Kehitung semua tuh. Rintikan hujan jatuh dari langit tuh, kehitung sama malaikat penghitung hujan. Ya. Lalu ditanya nih, itu hebat malaikat. Ditanya sama Rasulullah, wahai malaikat Jibril, coba pertanyakan apa yang dia tidak bisa hitung. Ditanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat, ya, engkau bisa menghitung turunnya hujan dari langit yang begitu banyak yang engkau tidak bisa terlewati. Engkau terhitung semuanya turun dari langit itu hujan rintik-rintik. Ya, apa yang kau tidak bisa hitung? Apa jawaban malaikat tersebut? Aku tidak bisa menghitung pahala umatnya baginda Rasulullah SAW yang bersalawat kepada Rasul
Sallu ala Nabi. Subhanallah. Makanya pahala yang bersolawat luar biasa. Sampai malaikat penghitung turunnya hujan aja nggak bisa ngitung. Ya. Makanya kita jangan males bersolawat. Sehari minimal 100 kali. Jangan berhenti. Pagi, siang, sore, malam 20 solawat. Yang pendek-pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Menurut fikih al-Imam Syafi'i, sunnah wal jamaah mengatakan bersolawat itu wajib. Sholat kalau nggak pakai salawat sah nggak? Sholat nggak pakai salawat sah tidak? Tidak. Makanya salawat itu wajib. Ya, ente sholat nggak pakai salawat nggak sah. Ente berdoa nggak pakai salawat terhalang, nggak kabul. Ya, makanya salawat itu penting bagi diri kita. Perbanyak salawat. Keutamaannya banyak, sering udah saya jelasin. Ya, utamanya itu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra. Barang siapa berselawat 1 kali saja, maka Allah turunkan 10 rahmat buat kita. Yang namanya rahmat Allah macam-macam. Ada rezeki, ada berkah, ada sehat, ada napas enak. Banyak orang duitnya banyak, napasnya sesak bengek. Begitu napas, ngik. Iya. Ada orang bengek, orang kaya duitnya banyak, rumahnya gedong, mobilnya banyak. Begitu napas, ngik. Napas, ngik. Akhirnya pakai tabung oksigen. Iya. Namanya orang bengek tuh TBC. Jalannya begini nih. Ya, begitu napas, ngik. Napas, ngik. Ya, iyalah. Ya, kita alhamdulillah Allah kasih sehat. Alhamdulillah. 5 jurus hasanah hidup di dunia wal akhirat. Ingat-ingat tuh. Yang pertama ibadah. Yang kedua, yang ketiga akhlak. Yang keempat bekerja. Yang kelima baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ma daya wasi'alaka. Baca keras semua ya.